Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada tulang belakangnya Pak Arsyad, ya, mau dari tulang leher ya sampai tulang ekor. Nah, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Sedia, Dok. Ya, saya akan melakukan seprofesional mungkin. Kalaupun ada rasa tidak nyaman, nanti Bapak sampaikan. Yang pertama, kita senantiasa untuk memperkenalkan diri ya kepada pasien ya, dan memberi salam tentunya. Setelah pasien setuju, kita minta izin untuk cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan fisik, dan tentunya kita memberitahukan kepada pasien untuk membuka bajunya area mana yang kita melakukan. Tentunya untuk kasus ini kita akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Oke, Bapak sebentar, ini kami akan memeriksa tulang belakangnya Bapak ya. Kemungkinan bajunya dibuka ya. Oke. Dan yang berikutnya, apabila kita melakukan pemeriksaan dengan beda jenis kelamin, misalkan operatornya laki-laki dan yang diperiksa perempuan, sebaiknya ditemani oleh perawat atau keluarga pasien. Kenapa? Karena kita akan membuka mungkin daerah sensitif dari pasien tersebut. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita selalu mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemeriksaan tulang belakang, yang pertama kita selalu melihat dari semua sisi. Kenapa? Karena kita bisa mengevaluasi baik dari posterior, lateral maupun di anterior. Anterior terutama kita nilai bagian leher. Oke. Untuk bagian posterior tentunya kita menilai ya. Yang pertama dari atas ke bawah ya. Kalau kita lihat alignmentnya ada lurus atau tidak ya. Kemudian kita bisa melihat kurvanya terutama dari lateral, cervical misalkan dia bentuknya lordotik ya, thoracal kyphotic, kemudian lumbal lordotik, dan yang sacrum kyphotic. Dan untuk di bagian anterior kita bisa menilai alignmentnya juga ya, apakah dia ada agak torticollis ya, agak miring atau tidak ya, kesegarasan dari dagu ke sternumnya ya, itu dilihat dari kesegarasan. Kalau dia kesegarasan berarti tidak ada masalah di daerah leher. Selain itu dari inspeksi kita bisa nilai yang paling mudah sebagai landmark ya adalah di daerah tulang cervical, di cervical 7. Bapak bisa agak tunduk sedikit. Nah, ini nampak bagian yang paling nonjol itu adalah processus spinosus cervical 7. Ini sebagai landmarknya sehingga kita bisa mengevaluasi di atasnya C6, C5 dan seterusnya, begitupun dengan yang di bawah. Selain kita bisa menginspeksi di daerah processus spinosus cervical 7 yang jelas ya, yang nampak ketika Bapak boleh tunduk sedikit. Ya, nampak ya, dalam inspeksi pun kelihatan ya posisi dari processus spinosus cervical 7. Dan yang kemudian selain itu kita bisa melihat juga deformitas yang ada ya, misalnya ada hyperkyphotic atau gibus misalnya, kita bisa lihat dalam pemeriksaan inspeksi tulang belakang. Ya, oke. Setelah kita melakukan inspeksi, kita lanjut ke palpasi. Yang palpasi kita harus mengetahui dulu, ya, di daerah mana nyeri tekan. Nah, boleh kita dari awal secara sekilas atau secara cepat saja ada nyeri tekan di daerah mana. Oke, tapi untuk detailnya kita harus melakukan pendekanan ya level by level. Untuk mengetahui landmarknya, yang paling penting adalah kita harus tahu di mana sih landmarknya, titiknya yang mana sih, yang mana cervical, thoracal, lumbal. Kita bisa melihat yang tadi dari inspeksi, Pak bisa tunduk sedikit. Nah, kita bisa lihat ini cervical 7. Kita bisa melakukan palpasi. Disinilah letaknya cervical 7. Ini yang paling mudah landmark kita, sehingga kita bisa mengetahui di atasnya adalah C6, C5 dan seterusnya. Begitu pula di bawahnya, ya, proses spinosusnya, thoracal 1, thoracal 2 dan seterusnya. Selain cervical 7, kita bisa juga melakukan palpasi, ya, atau landmark dari thoracal 2 yang berada di mana? Di kesegarisan dari lateral aspek dari scapula ya. Oke. Ini scapula yang kiri, ini yang kanan. Kemudian kita melakukan palpasi ke arah medial. Nah, kita menemukan processus spinosus. Ini selevel thoracal 2. Di sini didapat cervical. Oke, 7. Kemudian di sini dapat thoracal 2, diantaranya adalah processus spinosus thoracal 1 tentunya. Nah, landmark yang paling penting lagi mengetahui adalah inferior dari scapula, inferior border atau inferior aspect. Oke, kita lihat di sini
ini inferiornya, ini inferiornya dari skapula kiri dan kanan. Sama seperti yang di aspek superior, kita melakukan penekanan ke arah medial, dan tentunya ini selevel dengan torakal 7 atau processus venosus torakal 7. Setelah kita menilai yang mana tadi sebelumnya, ya selevel dengan torakal 7, yang paling mudah landmark berikutnya adalah daerah lumbal. Di daerah lumbal kita bisa menilai itu iliac crest, ya. Iliac crest, maaf Pak ya, permisi ya. Nah, ini iliac crest, ya. Ini ketika kita melakukan palpasi ke arah medial, ya, kurang lebih ini setara vertebra atau processus spinosus lumbal 4. Nah, otomatis di atasnya kita bisa hitung ke atas vertikal vertebra 3, ya. Kemudian 2, 1 dan seterusnya. Begitu pula dia ke bawah. Oke, ke 5, kemudian masuk ke sakrum. Setelah kita menilai tadi level vertebra lumbal 4, ya, kita menilai daerah sakrum atau sacroiliac joint-nya, di mana kita kembali lagi menilai iliac crest-nya sebagai landmark. Kemudian kita menyusuri mengarah medial inferior, kita meraba semacam ada tonjolan. Nah, disinilah namanya posterior superior iliac spine. Nah, di mana di daerah medial itu teraba yang namanya mungkin agak sulit ya, tapi di daerah sini adalah sacroiliac joint. Oke. Nah, di sini daerah sacrum, inilah ke bawah regio sakral. Ya, tadi kita sudah meraba di daerah PSIS, posterior superior iliac spine, dan di daerah medial yang tadi sudah kita raba bagian sacroiliac joint, ya. Kemudian di daerah sini tadi itu sudah masuk area sakrum. Kalau kita melakukan perabaan atau palpasi, ya, mulai daerah sakrum bagian atas, kita terus ke bawah, ya. Terus, maaf Pak ya, kita akan meraba bagian ujung dari sakrum, yaitu coccygeus. Terkadang kasus-kasus ini juga biasa nyeri pada pasien dengan keluhan jatuh terduduk. Setelah kita melakukan pemeriksaan untuk tulang belakang, ya, jangan lupa kita juga melakukan pemeriksaan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan mengenai otot-otot sekitar tulang belakang, ya. Jadi kita mulai dari atas, tadi kita fokus ke midline-nya, kita ke area paraspinalnya atau muscle yang berada di sekitar lateral dari tulang belakang. Permisi Pak ya, kita melakukan tekanan dengan jari, apakah ada nyeri tekan, ada spasme misalnya, itu akan menentukan juga ternyata pasien ada muscle spasm di regio tertentu. Lewati inspeksi, palpasi, sekarang masuk ke tahap berikutnya adalah range of motion, ya. Kalau rentang gerak pasien di antara vertebra, ya, tulang belakang, yang kita nilai dua, yang mobile cervical sama lumbal. Sekarang kita nilai cervical. Untuk di cervical kita bisa nilai fleksi, ya, fleksi dari cervical. Bapak bisa dekatkan dagunya dengan dada, ya, ya maksimal. Nah, ini untuk fleksi. Ya, kemudian untuk ekstensi, Bapak bisa mendongak melihat ke atas, terus maksimal mendongak lagi. Nah, ini untuk ekstensi, oke. Nah, kemudian Bapak normal lagi. Nah, untuk lateral bending, Bapak dekatkan telinganya ke bahu coba, ya, ke kanan, oke boleh. Nah, ini lateral bending kanan, oke, normal. Kemudian lateral bending kiri, jatuhan maksimal, oke. Habis lateral bending, Bapak normal boleh. Kita melakukan rotasi, ya, rotasi dari cervical. Yang pertama menoleh ke kanan, menoleh ke bahu, Bapak menoleh begini, ya maksimal, oke, ya normal lagi. Kemudian menoleh ke kiri untuk rotasi ke kiri. Nah, kita menilai apakah ada keterbatasan. Kadang-kadang misalkan ada fracture atau misalkan ada muscle spasm sehingga pasien tidak dapat melakukan salah satu atau bahkan semua dari gerakan range of motion atau adanya keterbatasan. Ya, untuk range of motion dari cervical itu referensinya cukup banyak. Cuman kita sepakat untuk referensi kita pakai fleksi normal dari cervical itu 50 derajat, kemudian ekstensinya 60 derajat, kemudian lateral bending kiri dan kanan 45 derajat, dan untuk rotasinya itu 80 derajat, baik kiri maupun kanan.
Ya, untuk pemeriksaan berikutnya adalah range of motion dari lumbal. Ya, untuk lumbal sama seperti cervical, ada fleksi dari lumbal. Bapak bisa agak nunduk begini. Ya, range of motion lumbal itu pun sama seperti yang lain pun, sama seperti cervical, bervariasi. Cuman kita sepakat untuk lumbal itu dengan fleksi normalnya 60 derajat. Oke, Bapak boleh ke belakang sedikit lagi, ya, dengan menengadah ke atas. Oke, ini posisi ekstensi dari lumbal, ini dengan normal 25 derajat. Oke, Bapak normal lagi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sama lateral bending kiri dan kanan atau lateral fleksi, ya. Coba Bapak miring, iya. Ini untuk bending ke kanan, itu dia punya normal 25 derajat. Begitu pula dengan bending Bapak ke kiri lagi, ya. Ke kiri dengan menekuk area bending ke sebelah kiri tentunya. Nah, kemudian sama seperti cervical, ada juga rotasi dari lumbal. Bapak bisa diputar panahnya begini ke kanan, iya. Oke, ya, kita lihat ini dari lumbal, ya. Kurang lebih referensi yang kita pakai saat ini ada 18 derajat. Begitu pula dengan rotasi, coba dibalas Pak ke arah kiri. Oke, kita melakukan rotasi kanan dan kiri. Oke, Bapak normal. Setelah melakukan pemeriksaan fisik tentunya selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal untuk mengakhiri proses pemeriksaan fisik, dan kita lanjutkan ke hasil akhir pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan tentunya kita kan masih pakai handscoon, ya. Kita buang dulu handscoonnya, kita cuci tangan, kemudian kita duduk di sini dan menulis apa-apa saja yang didapat pada pemeriksaan fisik, mulai dari inspeksi sampai range of motion tentunya, ya. Kita mendata di rekam medis. Setelah kita mendata, kita menyampaikan ke pasien apa-apa sih yang didapat dalam pemeriksaan fisik tersebut, mulai dari cervical sampai ke coccygeus. Ada nyeri tekan misalnya, ya, misalnya baik dari boninya, tulangnya, atau dari otot-otot sekitarnya, kita jelaskan ke pasien. Dan dari pemeriksaan fisik, kira-kira apa yang kita pikirkan, misalnya ada mungkin curiga problem di lumbal, itu akan menentukan kita untuk menentukan pemeriksaan lanjutan apa yang akan kita lakukan. Seperti apa misalnya? Mungkin dengan ronsen, ya, kita sampaikan ke pasiennya, Pak, ini kami dapatkan ada keluhan di sini, kami akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan A, B, C. Boleh dijelaskan dari ronsen yang paling sederhana, CT scan bila perlu, bahkan sampai MRI. Setelah kita melakukan penjelasan kepada pasien, kemudian kita ada diskusi dengan pasien dan keluarganya, kira-kira apakah yang mau ditanya mereka, ya. Misalnya, Dok, kira-kira kalau saya posisi begini bisa enggak? Kira-kira kalau misalkan saya aktivitas begini bisa enggak? Nah, itu kita akan memberikan feedback balik atau merespon pertanyaan yang diberikan oleh pasien maupun keluarga. Setelah tidak ada diskusi, pasien sudah merasa puaslah dengan penjelasan kita, selalu kita mengakhiri dengan ucapan kepada pasien, semoga lekas sembuh, ya, semoga pulih kembali, dan jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman adik-adik, ya, untuk pemeriksaan fisik selalu untuk melakukan percobaan kepada saudara, adik, teman, kerabat, dan sekitarnya untuk melatih. Semoga apa yang kalian lakukan itu akan bermakna di kemudian hari ketika Anda semua menjadi dokter yang hebat. Semangat!